Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi yang penuh dengan kedamaian dan cinta ini kita masih terbangun untuk memperbaiki segala kesalahan kita, menuju segala kebaikan dan juga menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir di pagi ini di Masjid An-Nida dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang selalu memperbaiki dari kesalahan untuk menjadi hamba-hamba yang baik menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah, acara nikmatnya sedekah ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI. Dan yang pasti pemirsa juga nanti bisa ikut bergabung dengan kami di line telepon 021 8779 7000 atau di 021 8779 8000. Atau juga yang masih ada di rumah kalau ingin datang ke Masjid An-Nida, silakan. Acara ini ditayangkan sampai jam 5:30 pagi nanti. Baik jamaah dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang tentunya kalau kita dengarkan dengan seksama menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Saya punya kawan, beliau itu pernah cerita ke saya begini, Pak. Ketika dia melihat makam kuburan orang tuanya yang sering diinjak lalu lalang oleh orang lain karena nggak ada batas atau nggak ada batu nisan, tiba-tiba terbelesit di dalam benaknya, kasihan orang tua saya. Kalau seandainya makamnya itu selalu diinjak-injak, maka dia punya inisiatif dikumpulkan seluruh abang-abang dan adik-adiknya, bicara tentang bagaimana supaya makam orang tua kita itu minimal ada tandanya, batu nisan lah minimal. Akhirnya abang dan adiknya tuh nggak ada yang punya duit kecuali dia. Dia hanya punya uang kalau nggak salah 750.000. Dia panggil tukang, dia beli bahan-bahan bangunan dan sengaja 750.000-nya dia keluarkan walaupun dia nggak punya uang mau pulang. Tapi apa yang terjadi? Beberapa selang kemudian dia mengikuti satu lomba dan dia menjadi juara pertama dan mendapatkan tiket haji 3. Subhanallah. Itu cuma lantaran ingin berbuat baik kepada orang tua. Yang pastinya banyak hal dengan sedekah timbul sebuah keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan yang pasti nanti Ustadz kita, Ustadz Yusuf Mansur akan memberikan banyak wejangan kepada kita yang menarik, memancing kita, memotivasi kita untuk meyakini bahwa apa yang Allah katakan Rasulnya bukanlah sebuah kebohongan. Dan tema kita di pagi yang sangat indah ini, sedekah dan usaha. Lagi-lagi tadi beliau sempat bicara dengan saya sebelum nanti beliau naik. Beliau katakan, Albar, katakan sama jemaah semuanya, katanya, kalau mau usaha nggak perlu dengan sebuah modal. Tuh, kan kita bingung nih. Itulah Yusuf Mansur, gitu. Dan kalau pengen nambah untung, nggak perlu kita nambah juga modalnya. Terus gimana Ustadz? Ntar deh, pokoknya kita kasih tahu. Tapi yang pasti inilah gaya Ustadz Yusuf Mansur, bahwa memang kalau kita pikirkan segala sesuatu terjadi bagaimana kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu. Apal ujungnya Maya. Sungguhnya jikalau Allah berkehendak menginginkan segala sesuatu, kalau itu terjadi maka jadi. Walaupun seandainya dalam satu hadis disebutkan seandainya ada 100 orang mau ngasih manfaat kepada kita, kalau Allah tidak izinkan, jadi nggak manfaat itu, Pak? Jadi nggak? Dan sebaliknya, jikalau ada ratusan orang bahkan lebih berkumpul ingin memberikan kemadaratan, kerugian kepada kita, terjadi nggak kalau Allah nggak izinkan? Tidak terjadi. Artinya bahwa segala sesuatu kembali kepada Allah, dan bagaimana kita bisa mengundang keridhaan Allah kepada kita. Mau usaha, nggak punya modal, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Baik Ustaz. Baik, alhamdulillah. Nih kita lagi nyampein tadi Ustaz bilang. Apa tuh? Kalau pengen modal, pengen usaha, nggak perlu modal. Kalau pengen nambah untung, nggak perlu juga pakai nambah modal. Bener. Itu gimana maksudnya nih Ustaz? Iya, kalau kita punya prinsip dagang itu harus pakai modal, kita nggak dagang-dagang. Iya nggak? Kalau kita
prinsipnya itu harus usaha pakai modal, makanya otak kita yang kita cari pertama kali itu adalah siapa nih yang bisa ngasih modal. Akhirnya bukan jalan usaha, jalan nyari modal. Usahanya apa? Nyari modal, bukan. Ya. Disebut dagang itu satu punya niat, dua punya ide, tiga tahu siapa sesungguhnya yang memberikan modal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bangun malam, besok pagi sholat duha. Kalau ada duit sedikit, sedekahin. Mulain dah tuh begitu. Insya Allah itu namanya pohon, itu akan rintik. Rintik sama kembang, rintik sama biji. Ntar jadi bunga, ntar jadi buah. Yakin saya, kalau orang benar-benar usaha nomor satu adalah modal, jamin nggak jalan-jalan. Ada modal pun dia akan ngeluh. Modalnya kecil, modalnya dikit, modalnya kurang. Terus untuk bisa punya untung tambahan, nggak perlu dia punya modal tambahan. Kejadian kok mas saya. Ada tukang ikan nyamperin saya. Dia bilang, Tat kasih saya amalan. Amalan apa? Amalan buat nambah modal. Saya tanya sama dia, Ustaz, nambah modal buat apa? Buat nambah untung. Saya punya satu meja, untungnya kira-kira 50.000. Kalau mau punya untung 100.000, saya mesti punya 2 meja. Salah lo, gue bilang. Salah, nggak mesti. Nggak mesti M plus itu sama dengan K plus. M plus itu modal, nambah, nggak mesti keuntungan itu nambah. Nambah utang iya gue bilang. Nambah modal, nambah utang yang bener. Gimana caranya Ustaz? Kalau punya mau untung 50.000 mah, ya sedekah aja 5.000, begitu. Malah ngurangin modal tuh. Biasanya dia nyari tambahan, sekarang malah mulangin modal. Besok paginya, si tukang ikan sedekah 5.000. Malamnya sedekah 5.000. Besok seperti biasa, nggak ada yang berubah, seperti biasa. Menjelang lohor, ada anak muda minjem motor sama dia. Peristiwa ini peristiwa biasa banget. Pinjem motor tuh peristiwa biasa. Tapi dia bilang, jangan lama-lama ya, gua mau sholat lohor. Habis sholat lohor langsung pulang. Kan tukang ikan biasa begitu. Itu tukang ikan di Jembatan 5 tuh ya, pada rajin sholat lohornya. Di masjid tuh, Masjid Alaman Surya tuh, di tempat saya lahir dulu, itu tukang-tukang ikan tuh pada rajin sholat lohornya. Kenapa? Karena sekalian mandi. Jadi dia sholat lohor sekalian mandi. Belum nyampe dia sholat lohor, anak mudanya udah balik. Apa dia bilang? Bang, ini kuncinya, ini STNK-nya. Ini buat abang. Buat abang itu 50.000. Enggak kudu tuh. Ya, insya Allah kita dalam mintar. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan kisah Ustadz tadi setelah kita dengarkan kumandang azan yang berikut ini dan kita akan laksanakan sholat subuh berjamaah. Bagi pemirsa, tetap dinikmatnya sedekah. Ya, baik. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Semoga diterima segala amal ibadah kita dan sholat subuh kita yang tadi. Amin. Ya rabbal alamin. Pemirsa, kami ucapkan selamat bagi yang baru saja bergabung dengan kami. Sekali lagi kami ingatkan bahwa acara ini disiarkan langsung dari Masjid An-Nida TPI, dan bagi pemirsa yang ingin bergabung dengan kami bisa nanti di line telepon 021 8779 7000 atau di 021 8779 8000. Baik Ustaz, tadi ada satu cerita yang tertunda Ustaz tentang tukang ikan itu. Selanjutnya bagaimana tuh Ustaz? Ya, tukang ikan udah beres tadi. Sebelum sholat subuh berjamaah tadi udah selesai. Dia mau nambah modal, ya buat nambah untung. Saya bilang, kalau buat nambah untung mah nggak usah nambah modal, kurangin aja untung yang kemarin. Kalau mau ngurangin untung yang kemarin, beres. Semalam ya, saya cerita sama saya punya santri. Jadi semalam saya sholat maghrib di pesantren Darul Quran yang di Ketapang, sholat isya di pesantren Darul Quran yang di Bulak Santri. Alhamdulillah nih, dua-duanya pesantren bapak dan ibu semua di seluruh tanah air. Bahkan kita mulai merambah ke Indonesia bagian timur. Insya Allah besok juga Rebo nih akan hadir. Mudah-mudahan teman-teman dari pengurus di Jawa Tengah, kita mulai bawa dana untuk membuat pesantren-pesantren gratis di Jawa Tengah
Di Yogyakarta dan sekitarnya, di Solo dan sekitarnya, dan beberapa tempat lain di Jawa Tengah. Saya cerita semalam itu bahwa sama santri saya ada seorang yang tamatan SMP. Tamatan SMP. Ini kisahnya begitu nih. Kan kalau kita ngelihat dari jebolannya mah SMP doangan ya. Kan kita suka ngukur jalan SMP gitu kan. Tapi subhanallah, ini si jebolan SMP ini tahun yang lalu, percis tahun yang lalu, itu datang ke salah satu ustadz. Ustadznya ngomong sama dia, salat malam lo, ya, insya Allah Allah ngangkat derajat nanti, gitu. Terus salat malamnya baca waqiah sama tabarok, nggak pakai cerita hadis, nggak pakai cerita ayat. Nggak pakai cerita penjelasan begini, penjelasan nggak pakai, begitu doang segitu. Tapi ini si jebolan SMP ini samina wapona. Dia kejar tuh sholat malam. Waqiah tabarok, waqiah tabarok, waqiah tabarok. Diseset tuh malam sama dia. Subhanallah, dia ngundang saya untuk meresmikan franchise satu waralaba minimarket yang dibangun sama dia di atas modal sendiri. Tidak kurang dari 500 juta dia gelontorin untuk buka minimarket waralaba itu. Yang menarik buat saya, dia bilang, pokoknya saya datang ke Allah itu nol. Datang ke Allah nol, cuma punya modal keyakinan aja gitu. Modalnya keyakinan. Dia sambil nama dia punya guru, dia jalanin. Sama juga Bapak Ibu yang namati Allah ya, pemirsa yang hadir di Masjid Anida, Adinda Albar ya. Ini alhamdulillah di sini hadir Ustaz Aan ini, tadi ngimamin sholat malam ya. Ada Kiai Kosasi. Kalau kita ini otaknya udah duit, nyelesain utang pakai duit, nyekolahin anak pakai duit, bayar kontrakan pakai duit, ya. Apalagi kira-kira? Beli mobil pakai duit. Beli motor pakai duit, kawin pakai duit. Tuh, kawin aja kan nggak pakai duit sebenarnya. Nikah tuh pakai duit apa bukan? Saya nggak pakai duit. Pokoknya kalau kita apa-apa pakai duit, udah gagal deh. Assalamualaikum Ustaz. Masya Allah, ane mesti ditagih utang nih besok tanggal 7 Juni. Ane kudu ada duit. Bukan, ente kudu ada Allah. Kalau Allah udah ada mah bisa jadi akan ada sesuatu lah. Nggak mesti duit. Ustadz, anak kalau nggak bayar kontrakan, ntar diusir. Apa iya? Kalau ente punya duit, tetap bisa dikontrakan itu. Kalau Allah bilang nggak usah di sini lagi, gimana? Jadi sama aja. Maka ketika kita bilang tidak perlu modal untuk usaha, itu bener banget. Ustadz Aber masih ingat gak cerita ada pengembara yang kehabisan duit, ya, kemudian tidur di masjid. 3 hari lamanya dia memutuskan untuk mencuri. Masih ingat gak? Pencuri daging. 3 hari dia itikaf, digodain sama setan. Bahwa udah saatnya mencuri karena udah darurat. Lalu di hari ketiga itu dia mencuri, dia lompat ke salah satu rumah. Begitu ada buka tutup nasi, istilahnya begitu ya. Mau ngambil daging, Allah ngingetin. Masa sama lapar aja kalah. Ditutup lagi tuh telekan nasi. Dia balik lagi ke masjid. Lagi tidur-tiduran. Imamnya nyamperin. Ada perempuan menghadap kepada saya. Mau nikah. Kamu mau nggak? Orang lagi tidur ditawarin kawin. Lompat dia. Mau, dia bilang. Mau kuadrat, dia bilang. Udah jedan, dia bilang. Mau banget. Kalau mau ayo nikah, dinikahin, blok. Pulang ke rumah si perempuan. Kaget bukan kepalang dia. Ternyata rumah itu adalah rumah istrinya yang sekarang udah menjadi istri. Rumah yang tadi dimasukin. Coba. Apakah itu pakai modal kawin? Enggak. Udah bapak niat mencuri. Tapi jangan jadi mencuri. Salah, astagfirullahaladzim. Itu pun modal gitu loh. Modal apa? Orang yang menjaga dari niat buruk, Allah akan kasih jalan baik. Enggak pakai duit.
Saya nih kalau nikah pakai duit, agak jadi. Enggak jadi. Alhamdulillah nggak pakai duit. Subhanallah, saya punya mertua, nggak nanyain duit. Saya punya istri, belum ngerti duit. Istri saya dulu 14 tahun. Belum paham dia duit. Belum paham cincin kawin, belum paham macam-macam. Alhamdulillah begitu melek sih ya paham juga. Kak, ini sebentar lagi ada kawan kita yang akan bersaksi, memberikan syahadah kepada kita. Kalau Anda semua ya harus beli mobil pakai duit, lama. Enggak perlu. Tanya sopir taksi, emang dia pakai duit tuh? Bawa mobil sopir taksi bawa pakai duit nggak? Asal dia mau aja. Sopir-sopir, tukang parkir, no. Mobilnya banyak. Tukang parkir kan paling banyak mobilnya ya. Nggak pakai duit. Segala sesuatu itu pakai Allah. Ya. Pakai Allah ini cabangnya banyak. Ada yang beli lewat cium tangan sama orang tua. Ada yang beli lewat redonya tetangga. Ada yang beli lewat doanya anak yatim. Ada yang belinya lewat redonya suami. Ada yang belinya lewat doa anak, doa istri. Ya. Ada yang belinya lewat usapan kasih sayang gurunya. Ada tuh yang begitu modelnya. Dia datang ke guru, dia datang lagi ke guru, dia datang lagi ke guru, minta doa doang. Doain saya Kiai, doain saya Kiai, doain saya Kiai. Terus dia muter. Ada yang belinya tadi tuh lewat sholat malam. Ada yang lewat sholat duha. Sholat duha itu juga luar biasa tuh. Yakin yakin. Yang kurang itu dari kita tuh yakin. Saya bilang sama teman saya, sama jamaah. Kalau lo percaya sholat duha itu nganterin rezeki, beneran itu terjadi. Sholat jeda 4 rakaat. Berdiri di pinggir jalan. Ini sholat nih 4 rakaat. Habis sholat, berdiri di pinggir jalan. Insya Allah berdebu. Ngapain juga di pinggir jalan. Loh saya pernah jajal juga itu. Tahun 2000-an Ustaz. 1999-2000. Itu di gang Kampung Ketapang. Itu sepi, nggak kayak sekarang rame. Sepi, nggak ada yang lewat. Burung ngantuk yang lewat udah jam 9, jam 7 tuh. Saya jajal pagi-pagi habis sholat doa, berdiri aja di situ. Subhanallah, Allah kirim itu orang yang anterin order. Saya lupa lah lu peristiwanya ordernya apa, tapi seingat saya hari itu saya dapat duit. Nih, pergi beasiswa ke Jepang. Ya. Ke Amerika, ke Australia, ke Mekah, Madinah, Al-Azhar, Kairo, Mesir. Kalau anak-anak ibu dan bapak semua nih untuk pergi ke sono harus pakai duit. Buktinya ribuan orang pemuda dan pemudi tanah air kita berangkat studi tanpa duit. Tanpa duit. Ada satu alumni Gontor nih datang ke saya atas nama ikhtiar, dia bilang dia dapat beasiswa. Ya. Tinggal ongkosnya. Saya bilang begini, Adinda, Allah ngomong begini nih. Allah berfirman begini. Wa id qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum id anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum azim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyyun hamid. Saya bilang sama si Adinda nih, Adinda, kamu untuk nembus ke Mesir itu pakai apa? Sholat malam, Ustaz. Udah dapat belum? Dapat. Sekarang kapan perginya ke Mesir? Masih 3 bulan. Baik, kalau masih 3 bulan, sekarang sholat malam lagi untuk ongkosnya.
Jangan jadi kecil dong. Masa udah dapat beasiswa, tetap minta. Atas nama ikhtiar, Ustadz, ongkosin dong. Enggak. Ini ikhtiar yang salah. Betul, banyak orang-orang udah masuk ke gerbang sholat malam, gerbang duha, masih tetap atas nama ikhtiar, aneh minjem. Enggak. Jebolin aja tauhidnya, polin, cek. Alhamdulillah tuh nggak dapet sampai akhirnya. Nggak dapet. Tapi itulah Allah SWT. Tertunda keberangkatan. Tertunda keberangkatannya tetap berangkat, karena yakinnya. Itu kan diuji sama Allah. Lihat, yang lain berangkat tanpa modal tauhid, dia berangkat dengan modal tauhid. Baik Ustadz, insya Allah Ya. lanjutkan kembali. Pemirsa dirahmati Allah, kita akan lanjutkan tayangan kita Nikmatnya Sedekah setelah pesan-pesan yang berikut ini, tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan sebuah VT dari salah satu hamba Allah yang konon ceritanya bahwa beliau ini bisa memiliki mobil dalam waktu yang dekat, yang sebelumnya itu beliau menghadapi berbagai macam kesulitan. Dengan sedekah, keajaiban-keajaiban itu mulai tampak. Ingin lebih tahu kisah VT-nya, kita saksikan yang berikut ini. Wabarakatuh. Nama saya Emilia Wijayanti dan ini putra-putri saya. Saya tinggal di Bogor. Saya pertama kali mengenal sedekah itu dari keluarga saya, dari kedua orang tua saya. Sedekah itu membuat saya yakin akan terjadi miracle-miracle di dalam kehidupan saya. Seperti salah satu contohnya pada saat saya mengeluarkan sebagian rezeki saya sebesar 20.000 ke mertua saya bisa mendapatkan uang lebih daripada itu di saat bersamaan. Terus berikutnya lagi selang berapa bulan kemudian, demikian pada saat keadaan emang sangat pepet sekali, mertua saya datang lagi dengan alasan sama bahwa kebutuhan rumah tangganya dia perlu. Saat itu saya cuma pegang uang 62.000, sedangkan kebutuhan mertua saya 50.000 untuk ongkos dia pulang 10.000. Akhirnya saya serahkan 60.000, sisa 2.000. Saya bilang sama suami di kamar, ayah amplopnya sudah kosong, tinggal 2.000. Waktu lagi sore itu saya mau cari gunting kuku atau apa tuh buat anak saya. Saya ingat ada di laci. Waktu saya buka laci, kok saya lihat amplop itu kok kayak ada gelap-gelap di dalamnya gitu. Saya penasaran, saya buka. Subhanallah, di dalam amplop itu ada uang sebesar 600.000. Saya yang kayaknya tadi pagi udah nggak ada. Ini dari siapa? Saya pikir suami saya bercanda masukin uang ke saya karena di rumah kan cuma ada saya aja, saya nggak punya pembantu. Lalu saya telepon, ayah, kamu ngasih uang saya ya? Enggak bun, katanya. Loh, tapi di laci kok ada uang 600.000 dari siapa? Saya bilang gitu. Subhanallah, di situ saya mikir subhanallah, Allah itu kalau memberi itu langsung dengan kun fayakunnya gitu. Langsung dengan barang nyata, saya pegang uang 600.000. Udah dalam saat seminggu kemudian tuh mulai nih mereka lagi jalan. Dia ada kerjasama lagi dengan salah satu yayasan yang punya anak panti asuhan dan duafa. Kurang lebih itu dari yayasan tersebut ada 6.000 anak. Ayah di situ kerjasama. Ditanya sama kepala yayasannya, "Lo naik apa, Mi?" "Naik angkot, Bu." "Naik motor kalau di Bogor." Terus dia bilang, "Kamu tuh udah gak pantas naik motor, harusnya beli mobil." Dia ketawa nyinyir, "Iya pengennya sih begitu, Bu, tapi dari mana uangnya?" Kakak kelasnya dia ini, suami saya bilang, "Nanti saya yang bayar." Subhanallah, dikira bercanda gitu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ibu ada rezeki, ya bude gitu ada rezeki, kita dibagi gitu. Oh enggak, saya serius. Beliau pulang itu membawakan uang 20 juta. Disuruh nyari mobil dulu di DP-in. Suami saya bingung, ini bener Bu? Bener, cari mobil. Ntar sisanya saya yang bayar. Ini kaki tiba-tiba ngebawa, berapa hari kemudian kita cari ke salah seorang haji yang punya jual beli mobil. Kita ke sana, ke rumahnya juga dapat dari salah seorang yang jual mobil. Coba deh Mbak cari ke sana aja. Kita datang ke rumahnya, kita ketok, kita bilang bahwa kita cari mobil. Awal mulanya begini, punya uangnya segini. Saya pengen punya mobil yang pantas dan bagus. Haji ini tanpa tanya apa-apa langsung bilang, "Sini uangnya." Saya lihat mobilnya subhanallah itu sangat bagus sekali. Keadaan mobilnya juga baik, dalamnya bagus, mesinnya build up. Kayaknya nggak mungkin dapat gitu di bawah segitu. Subhanallah, rupanya Pak Haji ini ingin keberkahan dari uang tersebut. Dan miracle berikutnya setelah acara itu selesai, terjadi tadi hari ini, saya merasa ada yang aneh dengan suami saya yang
senangnya kok nyisir, senangnya makanin mangga muda digadoin tanpa ada sambal. Akhirnya saya penasaran, saya beli test pack. Alhamdulillah subhanallah Mbak, hari ini saya sedang hamil. Gitu. Kayaknya mungkin cerita kami dari keluarga Helmi Aribawa itu seperti itu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemirsa VT yang kita saksikan bersama-sama. Mungkin kita ingin tahu lebih lanjut siapa sih suami yang dimaksud oleh ibu itu tadi. Mungkin bisa kita dialog sebentar di sini ya. Ada suami itu. Ah ini Bapak Helmi ya. Gitu ya. Ya. Silakan Pak Helmi. Mic-nya ada? Ya, silakan Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah kasih sayang Allah kepada kita semua, juga yang hadir di sini. Di samping bersamaan dengan hadirnya keajaiban Allah itu, sebenarnya kita diuji dulu dari kesabaran kita. Sebagaimana Ustadz Yusuf pernah kasih tahu ke saya bahwa Allah tuh uji dulu di kesabaran setelah kita mengeluarkan harta. Lalu di situ saya rajin SMS Ustadz Yusuf doain gitu. Karena itu cobaan bertubi-tubi. Pertama karena saya juga membiayai orang tua saya juga dan juga adik saya kuliah dengan gaji yang di luar nalar itu cukup. Sebulannya itu saya minus 3,5 juta. Tapi subhanallah Allah itu maha kaya. Lalu saya jalanin sampai dengan hari ini, alhamdulillah. Ini insya Allah bukan riya Ustaz, tapi supaya semuanya juga bisa untuk sama-sama belajar dan mengamalkannya. Kita sholat duha pentokin kata Ustaz 12 rakaat. Tahajudnya pentokin 8 rakaat plus witir jadi 11. Tiap hari sholat tobat, sholat hajat. Jadi di situ singkat kata ujiannya itu pertama berawal dari ya di samping orang tua saya, lalu saya harus biaya sekolah adik saya, anak-anak yang udah nunggak sekolahnya 2 bulanan lebih. Lalu dari kantor saya juga begitu, lembur nggak dibayar udah berapa kali. Mudah-mudahan nonton juga nih bosnya. Lembur nggak dibayar, saya pulang sampai nggak boleh. Terus sampai pagi, dan itu diuji kesabaran saya sampai dengan ongkos itu tinggal 50.000 untuk 3 minggu lagi gitu. Di rumah istri cuma pegang duit puluhan ribu. Lalu anak juga udah ditagih, harus dibayar sampai dengan saya mendatangi seseorang. Nah ini yang salah, jangan sampai ditiru. Jadi saya datang ke koperasi, ada ke beberapa rentenir, itu ditolak mentah-mentah. Gak ada. Kamu dulu pernah minjem, gak ada. Balikinnya gak bagus, intinya begitu. Itu berapa lama kejadian itu? Mulai dari susah sampai dapat mobil? Itu jadi 10 hari dari saya sedekahin motor yang satu-satunya 6 bulan masih nyicil belum kelar. Itu 10 hari kesabaran untuk diuji, Allah ganti motor. 10 hari? 10 hari. Subhanallah. Lalu minggu kedua itu kan, minggu ketiganya Allah kasih saya mobil. Minggu keempatnya Allah kasih saya dan teman-teman di komplek karunia bahwa saya bisa mengundang Ustadz Hendy dan 29 santri dari Bulak Santri Darul Quran itu datang ke Bogor untuk memberikan tausiah. Alhamdulillah dalam 1,5 jam itu terkumpul 11 juta. Yang itu kita sedekahkan lagi. Lalu minggu kelimanya istri saya hamil. Alhamdulillah. Minggu ke-6-nya saya sedekahin lagi sedekahin TV. Oh gitu. Jadi di rumah gak ada TV. Malamnya Allah ganti TV saya dengan yang baru. Baik Pak Helmi, terima kasih. Ceritanya luar biasa sekali. Baik pemirsa, mungkin kita ingin tahu lebih banyak lagi kisah dari Pak Helmi. Tapi sebelum itu kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Baik pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Nikmatnya Sedekah. Dan tema kita kali ini sedekah dan usaha. Ustaz, di segmen awal tadi disampaikan bahwa
kita bisa melakukan segala sesuatu tanpa uang atau tanpa duit atau tanpa modal. Ya. Mungkin ada beberapa pemirsa, mungkin termasuk saya yang masih sedikit mengerjitkan dahi, bagaimana langkah-langkah konkret kita nggak punya usaha, nggak punya modal, nggak punya duit, tapi usaha. Mungkin ini merupakan angin segar bagi pemirsa yang pengen usaha. Ya. Baik, pertama harus kita ketahui bahwa Allah sumber segala-galanya. Ini dulu nih harus kita yakini. Mau apa-apa Allah. Mau apa-apa Allah. Ada apa-apa Allah. Ada apa-apa Allah. Orang ngeliat rumah bagus, cakep. Kalau yang dipikirin bank, ya KPR. Betul nggak? Orang nih pengen rumah nih. Tapi dia kenalnya sama bank. Akhirnya jadinya apa? KPR. Orang ngincer mobil. Ada mobil bagus nih. Tapi dia nggak kenal sama Allah. Kenalnya sama leasing. Jadinya apa? Kredit. Orang pengen pergi haji. Dia nggak kenal sama Allah. Ya. Pemilik Ka'bah. Yang dia kenal apa? Tabungan haji. Yang terjadi apa? Nabung. Coba kita baca ayat kursi. Bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Lihat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tidak ada lagi Tuhan selain Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang maha hidup lagi berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Allah nyiptain puncak. Dengan kelak-keloknya. Allah nyiptain kebun anggur, kebun korma, padahal asalnya gurun pasir. Sendiri. Al-Hayyu Al-Qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa fil ardh. Kekuasaannya apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Oke lah kalaupun kita harus minjem. Kalau kita harus minjem, bikin yang minjem itu datang minjemin duit. Itu juga rahasia riado. Oke lah kalau jalan itu harus minjem. Nih kemarin nih saya habis marahin satu karyawan saya. Jadi karyawan saya datang, dia bilang, Ustaz, kalau emang udah boleh gajian, saya minta deh. Saya lagi pengen ngajarin tauhid sama dia. Bukan berarti saya ini egois jadi bos ya, jadi majikan, jadi pimpinan. Saya bilang, tadinya mau gue bagi loh. Emang hari ini jadwalnya kan tanggal 1, segituin kemarin. Tapi gara-gara lo minta, males gue bagi. Caranya kan udah tahu, kecuali ente bukan orangnya Yusuf Mansur. Kecuali ente ya, bukan stafnya Yusuf Mansur, bukan staf pesantren. Boleh begitu, kalau staf pesantren mah jangan. Gimana caranya? Sholat duha. Ya Allah, Ustadz gak ada bayangan nih ngasih duit. Gitu. Apa punya duit, apa enggak ya. Kalau emang punya duit, colek dah. Biar ingat sama saya belum gajian nih. Kalau emang gak punya duit, kasih ya Allah duit. Supaya saya bisa gajian. Begitu. Biar Allah yang nyuruh saya ngasih. Sebab kalau dia yang minta langsung ke saya, udah nggak bener tauhidnya. Walaupun dia kata kerjanya sama saya, dia hak punya tuh, tetap aja jelek. Kecuali bukan sama saya. Nggak ngerti tentang duha, nggak ngerti tentang tahajud, nggak ngerti tentang minta sama Allah. Nggak apa-apa. Namanya karyawan biasa. Loh jadi dong karyawannya bukan karyawan biasa, begitu kan? Anda punya bengkel, butuh modal. Bagaimana caranya? Sholat aja, sholat.
Kasih nih orang yang bisa ngasih kita order tanpa perlu kita ngutang sama orang lain. Terjadi. Harusnya hari ini datang nih orangnya. Ya, ada namanya papri. Prinsip kerjanya kayak begini. Dia ngincer nih bank, yang dia incer bank nih, dia sholatin tuh banknya. Ih bener lu, subhanallah, bank tuh datang dalam keadaan dia udah nolak. Kenapa? Allah udah ngasih duit yang lain. Subhanallah. Dia sholatin. Anak muda pengen kerja, biasanya gimana? Itu surat lowongan kerjaan, bikin, kirim, bikin, kirim, bikin, kirim, bikin, kirim. Hasilnya capek. Bagaimana caranya? Bikin satu aja, kasihnya ke Allah, taruh di atas jadah, jangan dikirim-kirim. Saudara boleh ketawa, boleh bercanda, buktiin. Buktiin. Bilang sama Allah, Rob jemput nih. Jemput nih surat lamaran ini. Insya Allah tuh, ada aja tuh kejadian. Datang tamu orang tua kita. Ngomong-ngomong cerita, anaknya buka usaha. Apa usahanya? Jasa akuntansi. Anak saya juga lulusan akuntansi. Coba deh kita kenalin sama anak kita. Ntar biar dia kerja sama anak kita. Beres. Beli tanah. Pesantren tuh kalau beli tanah pesantren tuh pakai duit. Mati Yusuf Mansur tuh. Enggak. Beli tanah pakai sholawat. Kita kiterin pakai sholawat nih. Beneran saya olahraga pakai sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli, terus keliling. Sambil ngelirik, itu biar Allah tahu kita lagi. Biar Allah tahu kita lagi ngincer nih. Cuman jangan pakai diambil tanahnya nih. Kalau diambil tanahnya, tanah dia diambil namanya nyolong. Itu kan tanah dia, udah jelek banget kan? Jelek. Kecuali tanah sendiri. Tanah sendiri juga jangan diambil, ngapain? Iseng banget sih. Nggak usah, pakai aja sholat malam, pakai sholat duha, taruh di situ tuh. Diriadoin. Ibu-ibu bawa bapak kalau mau jual tanah, mau jual rumah, pakai agensi. Kalau bukan niat ibadah, kecuali niatnya ibadah ya, bagus. Niat ibadah tuh maksudnya gini, ngasih kerjaan sama agensi, top. Tapi kalau nggak ada niatan ibadah, rugi. Harus bagi 10%. Harus begini, harus begitu, kita nggak boleh jual sama yang lain. Kalau kita kebeli sama yang lain di rumah, kita tetap bagi dia. Ngapain? Bagaimana caranya kalau mau jual tanah? Pakai Allah. Panggil Allah. Dengan cara apa? Panggil anak yatim. Ngaji tuh di tanah yang mau dijual. Makan tuh di tanah yang mau dijual. Zikir tuh di tanah yang mau dijual. Jangan-jangan gak jadi jual kali, jadi pesantren tuh tanah. Habis tiap hari di ngajiin anak yatim, sayang juga kita jual. Gak usah dijual aja, jadi pesantren aja. Bisa juga begitu. Saya ngebenerin dulu otaknya ya. Otak saya benerin. Otak ibu dan bapak juga kita benerin. Pemirsa kita benerin bareng-bareng. Ini lagu lama nih. Ini suka saya kasih tahu. Terutama ketika saya membawakan Kun Fayakun. Kalau kita sakit, nih otak kita kemana nih datangnya? Ke dokter. Sampai dokter nih bang, sampai dokter. Kira-kira tuh dokter nanya apa? Sakit. Nanya apa? Yang dirasa apa? Sakitnya apa? Kita datang sebenarnya sama yang beloan punya tuh. Dia pakai nanya sama kita. Maaf ya para dokter. Kenapa dokter perlu nanya sama kita? Kenapa coba? Kenapa dokter perlu nanya sama kita? Kan dia nggak ngerasain. Bukan biar bayar. Biar ada kerjaannya. Karena kita yang punya badan. Dokter perlu nanya sama kita, kenapa? Karena kita yang punya badan, kita yang berasa. Tapi kalau kita datang sama Allah, Allah nggak perlu nanya sama kita. Karena dia yang punya badan. Begitu kita cerita, sakitnya ini, sakitnya ini, sakitnya ini. Apa dia bilang? Mangap. Kita mangap dah. Terus mangap diperiksa sama dia. Buka kancing satu, kancing. Selesai. 75 gitu. Suruh bayar 75.000. Ya itu dunia emang. Ya situ harus bayar orang pakai jasanya dia kok. Kecuali dokter-dokter yang soleh, yang soleha yang bersedekah. Oke. Kalau saudara punya motor atau mobil rusak. Nih otak nih. Kemana datangnya? Ke bengkel. Sampai bengkel ditanya nggak? Ditanya. Apa pertanyaannya? Apanya yang rusak?
Apa iya kita nggak rusak tuh motor tuh bengkel, iseng baik, iseng itu pengen datang ke bengkel aja gitu. Kenapa lagi-lagi bengkel perlu nanya sama kita? Karena kita yang punya barang. Kalau kita lapar, beteng, nyeri beteng, perut lapar, ini otak apa yang kita cari? Nasi, makanan. Kalau kita aus, minuman. Kalau kita punya mobil, motor, bannya kempes. Nih, tukang tambal ban. Segitu hebatnya kita mengenal tukang tambal ban. Pokoknya begitu ban kita kempes, langsung tukang tambal ban. Kenapa kita nggak mengenal Allah? Dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Terlindung. Bagaimana kalau ada orang yang sakit, dia nggak datang kepada Allah? Itu tandanya dia tidak mengenal Allah sebaik dia mengenal dokter ketika dia sakit. Dia tidak mengenal Allah sebaik dia mengenal makanan ketika dia lapar. Kita tidak mengenal Allah sebaik kita mengenal minuman ketika kita haus. Dan lebih celaka lagi, ternyata kita tidak lebih kenal dengan Allah sebaik kita mengenal tukang tambal ban. Kalau orang mukminah, yakin Allah itu ada jawabannya, maka duit, sama yang lain-lain itu bukan menjadi Tuhan. Yang menjadi Tuhan dia adalah Allah. Jawabannya semua adalah Allah. A'attakhidhu min dunihi alihatan. Iyuridni rahman bidur la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala yunqidhu. Kalau Allah yang udah dicari, insya Allah Allah akan datang kepada kita. Enggak nyari aja, Allah pasti datang buat kita. Apalagi kita nyari. Apalagi juga kalau kita nyarinya lewat sholat malam, sholat duha, bersedekah. Kita benerin seluruh sholat-sholat kita. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jika jawaban semua jawaban adalah Engkau, maka kenalkan kami kepada dirimu ya Allah. Dan kenalkan dirimu kepada kami. Subhanakala ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah. Ajarkan kami tentang kemahakuasaanmu, tentang kebesaranmu, tentang kekuasaanmu. Sehingga hanya ada Engkau yang kami cari ya Allah. Hanya ada Engkau yang kami tuju ya Allah. Sebagaimana yang kami selalu sebut dalam sholat kami. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalaulah akhirnya kami harus bayar hutang dengan duit, maka hadirkan duitnya setelah kami mencari Engkau ya Allah. Kalaulah kami harus sembuh dengan pertolongan dokter, dengan bantuan obat, maka dokter dan obat itulah darimu. Jika kami harus beli rumah lewat ngutang, maka utang itu akan Kau bayarkan. Jika kami pergi haji juga harus jalan dengan menabung, maka Engkau akan mengayakan kami sehingga kami bisa menabung. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik pemirsa, selesai sudah kajian kita di pagi yang sangat indah ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang memiliki keyakinan yang luar biasa kepada Allah. Sehingga apapun yang kita minta Allah akan berikan kepada kita. Kami dari kru Nikmatnya Sedekah, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah setelah ini ada Lintas Pagi akan berikan informasi kepada kita semua. Jangan kemana-mana, ketemu lagi besok hari Rabu dalam jam yang sama. Tetap di Nikmatnya Sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.